Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran, kita mulai video ketujuh ini setelah 5 video sebelumnya, video tentang terminal, serial terminal, kemudian lompat ke nomor 6, serial pertama untuk desktop, KDE, kita bicara tentang KDE. Kemudian kita kembali lompat ke nomor 7, kita kembali membahas tentang terminal. Dan kali ini, video ketujuh ini kita belajar tentang Vim. Ya, VIM. Video ini adalah permintaan dari Kang Rudi Novianto, yang beliau meminta saya untuk membuat video tentang Vim, ya. Yang secara umum memang bagi pemula Vim itu agak sulit, ya. Sulitnya karena satu hal, karena kunci. Ya, kita belum tahu kuncinya. Kalau tahu kuncinya gampang. Oke. Ya, sebentar saya tunjukkan dulu di sini. Dasar-dasar ya, basic dulu, kita belajar basicnya sedikit saja sebentar, karena ini kita lihat di sini saya buka Firefox ini 2 HTML tentang buka Wikipedia. Ini Vim. V dan Vim adalah dua editor teks, ya, dua editor teks yang berbeda. Kenapa beda? Walaupun mirip dan memang pemakaiannya mirip, tapi beda. Kenapa? Karena developernya sendiri beda. Orang yang bikin V itu namanya Bill Joy. Dan V ini sudah ada 38 sampai 39 tahun yang lalu, tahun 1976. Ya, tua sekali umurnya ya. Nah, kalau Vim ini dibikin oleh Bram Molenaar. Dan dibikin 1991, tahun 91, 23 tahun yang lalu. Nah, ini usianya 38 tahun, yang ini usianya 23 tahun. Itu bedanya. Vim itu bukan V. Sebenarnya bukan, tapi Vim itu adalah clone. Software yang dibikin untuk sama dengan software yang lain berdasarkan kebutuhan tertentu. Vim secara umum lebih lengkap daripada V. Oke, kita kali ini tidak belajar V, tapi kita belajar Vim. Jika belum ada di Ubuntu Anda, install dengan sudo apt-get install Vim. Ya, jika itu belum ada. Kalau Anda pakai Fedora, ya install saja kalau belum ada. Dan kalau Anda pakai distro lain, silakan merujuk ke sistem manajemen paket Anda sendiri-sendiri. Oke. Ya, maaf. Ya. Sekarang saya perkenalkan. Ini di sini saya kasih kubu konsol, ya. Satu kubu di sini. Sini saya kasih text editor biasanya. Anggaplah ini notepad. Bentar. Ya. Sekarang saya buka Vim di sini. Ini Vim. Ya, Vim di sini editor biasa. Text editor biasa. Ketika orang menggunakan Vim, mereka bingung, mereka mau mengetik-ngetik, mereka bingung. Kemudian ini diapakan? Ctrl S nggak bisa. Ya. Gimana? Kita ngetik, kita nyimpen, kita ngapusnya gimana? Loh, tekan oke. Saya tunjukkan ya, di mana bingungnya orang-orang, ya. Ketika di sini saya mau backspace, gimana? Nggak bisa dihapus. Saya delete juga nggak bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Katakanlah seperti itulah. Oke. Kemudian gimana nyimpennya? Ctrl S nggak bisa. Ayo. Mereka akan bingung. Tapi kalau di sini, orang gampang aja ngisikan teks gitu. Teks, enter. Sini bisa nggak? Isikan teks, enter. Ya. Terus enter. Enternya mana ini? Ya. Seperti itulah keadaan bingungnya orang-orang seperti itu. Dan di sini kita bisa open, ya, open, view. Nah, di sini menunya mana? Nah, itulah. Disitulah bingungnya orang-orang. Oke, sekarang kita simak kebingungan itu, kita tutup dulu ini editor biasa sebagai perbandingan aja. Ya, sekarang maaf. Ya, kita akan belajar Vim. Oke. Ya, mulai dari dasarnya aja. Kita hanya belajar sebentar. Kita buka Vim. Oke. Pada layar awal kita melihat tampilan splash screen-nya Vim. Nah, kita akan melihat ini. Kalau kita masih pemula, biasanya kita abaikan. Apa ini, nggak ngerti. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah kuncinya. Kunci di dalam Vim, ya, yang membuat kita akan bisa menggunakan Vim adalah tombol escape dan tombol I. Ya, kita pahami dulu bahwa di Vim nggak ada yang namanya menu, mana Anda bisa ngeklik, nggak bisa kan? Kalau Anda adalah orang yang
membuat theme, di mana Anda meletakkan menunya. Nah, Bram Molenaar sebagai pembuat theme, dia berpikir sama seperti pembuat Bill Joy, yaitu menunya taruh mana? Ya ditaruh di yang namanya command mode atau escape mode. Ini loh, mode escape ini, mode perintah. Jadinya di dalam theme itu ada 2 macam mode, sedangkan di text editor biasa cuma 1, karena ada menu di situ. Ya. Sedangkan di theme kita harus memisah-misahkan kapan kita ngetik dan kapan kita ngasih perintah. Nah, saya beri contoh ya di sini. Saya mau ngetik itu nggak bisa sembarangan di yang namanya theme itu nggak bisa sembarangan. Kita harus mengetikkan 1 huruf perintah. Ketika ini defaultnya kita masuk ke mode perintah. Perintah itu kita bisa masukkan 1 huruf I, yaitu insert. Nah, lihat di sini di pojok sebelah kiri bawah ada text insert, itu statusnya theme sekarang sedang dalam mode insert. Nah, kalau udah dalam mode insert kita bisa ngetikkan huruf-huruf. Misalkan saya adalah theme, ya seperti itu. Sekarang kita kembali ke mode command, mode perintah. Tekan escape, ya udah kita udah nggak bisa ngetik. Nah, kecuali kita ketikkan 1 huruf yang itu menjadi perintahnya theme. Oke. Sekarang escape ya. Gimana cara nyimpan? Tekan escape ya. Kita masukkan perintah .2. .2 itu bagian dari perintah. Kemudian W ini write, menulis. Kalau dalam bahasa text editor biasa Ctrl S. Ya. Nggak bisa kan kalau kita nggak menuliskan file name-nya. Nah, untuk pertama kali kita harus save as ya. Ini kasih nama saya.txt. Enter. Ya, bisa. Di mana dia? Kita lacak. Di mana dia berada? Ini. Dia ada di sini. Saya.txt. Kita lihat. Text editor biasa. Ya, seperti inilah. Oke. Nah, saya harap Anda paham. Oke. Sekarang kita coba lagi. Gimana kita bernavigasi di dalam theme? Misalkan bagaimana bernavigasi. Ya, kita mengenal di sini. Kita mengenal di dalam theme itu sesuatu yang tidak kita kenal. Ya. Di text editor yang biasa, kita mengenal HJKL. Ya, di sini. Kenapa kok HJKL? Dan apa HJKL itu? Pertama kita coba dulu. Oke. HJKL, H. Ini seperti tombol panah kanan. Kemudian L, tombol panah kiri. Kemudian J. Ini kurang ya barisnya ya. J itu ke bawah, K itu ke atas. Oke. Bentar, saya tambahkan barisnya. Kayaknya perlu diperbesar. Oke. Ya. J bawah, K atas, H kanan, H kiri, L kanan. Oke. Seperti itulah bernavigasi di V atau Vim. Kenapa kok HJKL? Jawabannya, karena pada era ini, kita baca sejarahnya. Pada era Bill Joy membuatnya 38 atau 39 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 76, komputer nggak seperti sekarang. Yang dia pakai ketika itu komputer yang keyboardnya tombol arah itu tidak terpisah seperti yang kita pakai sekarang, tapi jadi satu di dalam HJKL. Nah, itulah sebabnya kenapa kok ada yang namanya kiri bawah kanan atasnya ada di HJKL, bukan di tempat lain. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Oke. Sekarang Anda tahu ya, HJKL ini bagaimana berpindah. Nah, sekarang saya ajarkan Anda bagaimana menghapus. Intinya, Anda harus melakukan HJKL ini ketika tidak di mode insert. Jadi, Anda melakukan HJKL di mode perintah. Ya, saya harap Anda paham. Oke. Sekarang kita coba menghapus baris pertama ini. Di dalam V ada yang namanya X kecil. Menghapus seperti ini ke belakang. Ya, setiap yang di highlight oleh kursor dia akan dihapus. Atau seperti ini. X besar, Shift X. Shift X ini ya, seperti ini. Oke. X, Shift X.
Shift X seperti ini. Ya, yang di depan kursor akan dihapus. Nah, seperti itulah cara menghapusnya. Jadi Anda harus melakukan penghapusan, penyimpanan, navigasi itu di mode escape, mode perintah. Sedangkan Anda menulis di dalam mode insert. Oke, pindahkan ke atas, insert. Saya adalah Vim. Oke, sekarang kita juga perlu mengenal hal-hal lain. Ya, kita tulis dulu ya ringkasannya hari ini. 2 mode Vim, escape dan insert. Oke, terus X dan X. Ya, ini penghapusnya. Oke. Kemudian bagaimana menyimpan ya? Menyimpan. Oh maaf, W. Ini menyimpan. Kemudian Anda perlu tahu sekarang bagaimana sekarang menyimpan kembali. W. Kita udah nggak perlu ngetikkan nama lagi. Cukup titik 2 W gitu aja. Dia akan menyimpan di sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang Anda perlu tahu caranya quit. Quit itu key. Titik 2 key. Kalau Anda tekan enter setelah Anda simpan, maka dia akan menutup. Nah, sekarang kita nyalakan lagi Vim, saya.txt ya, seperti ini cara manggilnya. Enter. Nah, kita buka file yang sama. Kemudian bagaimana caranya kita memaksa Vim, memaksa ya. Kita nggak simpen ini, tapi kita langsung keluar, paksa. Key, jangan lupa tambahkan tanda seru. Itu caranya memaksa. Enter. Maksa. Dia akan keluar apa adanya seperti Anda tekan tombol close di jendela. Oke. Kita buka lagi. Nah, kata memaksa tadi hilang karena nggak disimpan. Oke. Nah, itulah dasar-dasar Vim dari saya. Nah, ini hal-hal basic, sangat basic sekali. Anda belajar cuma 4 hal inilah. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.